Raja Asoka adalah seorang raja yang sangat kuat ya, dan dia memiliki kekuasaan yang sangat luas meliputi seluruh daratan yang ada di India, bahkan lebih luas dari itu. Ini dia Asoka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang Raja Asoka yang agung ya. Nah, Asoka ini merupakan salah satu raja terkenal dan juga terkuat di India ya. Dia adalah keturunan dari dinasti Maurya. Nah, Asoka merupakan keturunan yang ini dari dinasti Maurya yang memerintah hampir seluruh daratan India. Ia membentang dari Asia Selatan, Afghanistan hingga Persia. Beberapa sumber sejarah ini mencatat ia memerintah tanah Hindustan pada tahun 273 sebelum Masehi sampai 232 sebelum Masehi. Nah, Asoka adalah anak dari Raja Bindusara dengan seorang selir bernama Subadrangi yang kemudian dikenal dengan nama Dharma. Dia memiliki seorang adik yang bernama Vitasoka. Nah, catatan sejarah ini menulis ya, Raja Bindusara memiliki 16 istri dan beberapa orang anak ya. Dan kelahiran Asoka sudah diprediksi akan membawa perubahan bagi India oleh seorang pemuka agama Buddha. Nah guys, nama Asoka dalam bahasa Sanskerta ini artinya tanpa duka. Menurut catatan sejarah, Asoka tidak dilahirkan di desa melainkan di istana pada tahun 304 sebelum Masehi saat kakeknya Chandragupta Maurya masih hidup. Nah guys, dia lahir dan tinggal di lingkungan istana, membuatnya itu pandai dalam bidang ilmu pengetahuan, berburu serta berperang yang membuatnya sangat disayangi oleh sang kakek. Pada masa remaja, Asoka tumbuh menjadi seorang prajurit tangguh yang sering memimpin pasukan tentara kerajaan dalam medan pertempuran. Nah, kemampuannya yang cukup piawai ini membuat saudara-saudaranya itu cemburu karena ayahnya itu sangat menyayanginya, dan saudara-saudaranya itu khawatir kalau Asoka dipilih menjadi raja penerus ya. Nah, merasa posisinya terancam. Nah, ini putra sulung Bindusara yang bernama Pangeran Susima ini mengusulkan kepada ayahnya agar mengirimkan Asoka untuk menghentikan pemberontakan di Taksasila. Nah, usul itu disetujui dan berangkatlah Asoka ke Taksasila guys. Nah, sesampainya di sana, pemerintah bersama dengan para penduduk ini menyambutnya dengan tangan terbuka tanpa pertumpahan darah. Nah, Asoka pun pulang membawa kemenangan yang membuat saudaranya itu makin cemas. Jadi akhirnya disebarlah ya hasutan dan fitnah gitu, yang akhirnya membuatnya itu terbuang dari kerajaan ya. Nah, Asoka yang kecewa dengan keputusan ayahnya ini kemudian pergi ke Kalingga dan menutupi jati dirinya. Di sana dia bertemu dengan seorang nelayan bernama Kaurwaki yang membuatnya jatuh cinta. Nah, sejarah mencatat Kaurwaki ini kemudian menjadi selir Asoka guys. Dan 2 tahun kemudian Bindusara itu memanggil kembali Asoka ke istana dan mengirimnya menumpas pemberontakan di Ujjain. Dalam pertempuran itu Susima bersiasat untuk membunuh Asoka ya guys ya. Nah, kemudian pertempuran cukup sengit dan Asoka terluka parah. Untuk mengobati luka yang dalam gitu ya. Nah, para prajurit yang setia kemudian menyembunyikan keberadaannya dari mata-mata Susima. Jadi kayak gitu ya. Nah, selama sakit, Asoka dirawat oleh Devi, seorang wanita pengerti ajaran Buddha yang kemudian menjadi istrinya. Nah, begitu berhasil menaklukkan Ujjain, Asoka membawa istrinya balik ke Pataliputra ya. Tapi pernikahannya dengan seorang wanita penganut ajaran Buddha ditentang sama ayahnya, dan dia pun diusir dari Pataliputra dan diangkat jadi gubernur di Ujjain. Nah, di tahun berikutnya Raja Bindusara meninggal. Nah, setelah kematian Bindusara, penasihat pribadinya bersama dengan sekelompok menteri mengangkat Asoka menjadi raja, dan ini membuat
saudara-saudara Asoka yang tidak menyetujui keputusan itu mulai memberontak secara diam-diam. Nah, setelah diangkat menjadi raja, Asoka mulai menaklukkan beberapa wilayah termasuk Kalingga supaya tunduk di bawah kekuasaannya. Dan ternyata jalannya memperluas wilayah kekuasaan itu tidak berjalan mulus ya. Nah, sejarawan yakin ya salah satu saudaranya Asoka itu yang memberontak melarikan diri ke Kalingga dan memimpin pemberontakan di sana. Nah, Raja Asoka tidak tinggal diam, dia pun memimpin pasukan untuk pemberontakan di Kalingga ya. Nah, setelah pertempuran di Kalingga selesai, Asoka melanjutkan misinya menaklukkan seluruh daratan India. Dan rupanya pertempuran di Kalingga itu menjadi balik ya bagi kehidupan Asoka. Dalam perjalanan dia itu melihat mayat-mayat korban perang berserakan di tanah, dan ini membuatnya tersadar ribuan nyawa tak berdosa itu melayang akibat perang guys. Dan dia mulai mual ya dengan darah dan korban-korban itu ya. Nah, setelah kembali ke Pataliputra, Asoka dihantui rasa bersalah akibat peperangan yang terjadi di Kalingga, dan tidak tahan melihat kekejaman suaminya. Devi memilih pergi meninggalkan Asoka. Nah, sepeninggal istrinya, Asoka pun pergi dari istana dan mulai mengembara. Dia kemudian bertemu dengan dua orang biksu yang bernama Swarni dan juga Manjusri. Nah, kedua biksu ini membimbingnya belajar agama Buddha. Nah, setelah itu Asoka menyebarkan ajaran Buddha ya, yang konon katanya sampai ke Roma dan Mesir kuno ya. Nah, sejak memeluk ajaran Buddha, Asoka kemudian membangun ribuan candi dan vihara sebagai tempat ibadah untuk para pengikutnya ya. Nah, bahkan bangunan yang bernama Stupa Sanchi, nah ini yang terletak di Pradesh India, ini akhirnya dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Nah, di samping itu keempat tiang yang dibangun sama Asoka dengan bentuk singa di atasnya diadopsi sebagai lambang negara India. Nah guys, Raja Asoka ini memerintah selama 40 tahun ya. Dan selama menjadi raja, dia memiliki banyak selir dan anak yang tidak diketahui riwayatnya. Nah, sejarah hanya mencatat Devi sebagai istri pertamanya. Ini melahirkan dua anak kembar, Mahinda dan Sanghamita. Dan di akhir masa hidupnya, Asoka memilih meninggalkan kekuasaannya demi menjadi biksu bersama dengan Devi dan kedua anaknya guys. Jadi gitu guys ya, sekilas tentang Raja Asoka dari India. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.